Sugeng Enjang buat Kumandil Gendewati. Ya, jadi engkau sudah menonton bukan video dari Mbah Ibnu Sukodok, pelaku art happening, ya, pelaku art seni kejadian, di mana beliau menikah dengan peri, ya. Yang ini mencerna kata-katanya kadang-kadang lucu, ya. Lucu kata-katanya. Pernah nggak kamu lihat penampakan Sang Maha Pencipta? Jawabannya apa? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Tetapi statement yang menggelikan juga. Yang kamu lihat itu hanya masalah setan, iblis yang lewat, itu setan, itu pocong, itu demit, itu gendruwo, itu peri, itu apa, itu yang kamu lihat tiap kali engkau ada sesuatu bayangan, ya, sekelebat bayangan atau apa, engkau negatif thinking, ya. Tapi engkau juga nggak pernah melihat yang lewat itu apakah malaikat. Nah, itulah otak, ya. Ketika jiwanya redup, ya, seperti lilin. Ketika lilin itu redup, bayangan saja nggak mau mengikuti. Jangankan malaikat sama Sang Maha Pencipta, ya. Kamu bayangin, jika kamu mempunyai lilin dan lilin itu terang, maka ada bayanganmu sendiri mengikuti kemanapun. Tetapi ketika lilin itu redup, lilinnya redup, nggak begitu terang, bayangkan, apakah engkau nggak sakit hati? Ya, engkau pasti akan sakit hati sekali, karena bayanganmu pun itu nggak nampak, nggak mengikuti, ya. Jadi itulah proses Kumandil Gendewati, yang nggak berguru, yang bertanya, tetapi dengan menep, ya. Makanya yang namanya meditasi, samadhi, ya, yang anggap itu berbeda dengan spiritual, itu berbeda dengan cara engkau berdoa, ya. Engkau berdoa, engkau meminta, engkau mengatur. Dengan meditasi engkau berserah, dengan samadhi engkau berserah, dengan samadhi engkau ikhlas. Apapun yang kau lakukan kepadaku Sang Maha, engkau lebih tahu dan engkau lebih mengerti, ya. Makanya ketika ibunya yang dulu diambil, ya, yang pasrah dan nggak menangis, ya, nggak menyesal, nggak sedih, ya. Walaupun ibunya Eyang itu adalah orang pertama yang menjalin hubungan dengan Eyang secara batin, secara fisik. Eyang lahir brojol jebrot, ya, langsung ditetein, ya. Kamu bayangin itu. Bayangkan, orang yang menjalin hubungan pertama batin itu ibu, ya. Bukan bapak dokter yang megang, yang menarik kepala, enggak. Ibu yang netein. Nah, Mbah Ibnu Sukodok memberikan pelajaran banyak sebenarnya, walaupun bahasanya simpel. Itulah kenapa kita harus menggabungkan otak kanan dan otak kiri. Yang sudah bilang kemarin, kalau otak kanan itu seni, imajinasi, budaya, budi. Yang kiri itu
akumulasi, matematika, fisika, hitungan-hitungan lah pokoknya. Itu harus disinkronkan. Karena otak itu kan dua dan terbelah. Itu harus disinkronkan. Ya, ya seperti itu. Dan perkataan yang juga sebenarnya yang berpikir ya. Misalnya engkau menganggap yang ini benar dengan kata-katanya yang untuk mencari Sang Maha Pencipta itu harus lewat Eyang. Karena yang guru kan, kalau yang punya murid, makanya yang nggak mau jadi guru spiritual itu nggak mau. Ya. Kenapa? Karena kebenaran itu yang anggap hanya lewat aku ini engkau akan menemukan Sang Maha, engkau akan menemukan Sang Pencipta hanya lewat aku. Aku merasa kasihan kepada orang yang mempercayaiku, karena itu seperti bagiku itu menyenangkan. Tapi ya begitulah Del Gumandel Gendewati ya, yang kasih tahu kenapa yang nggak mau jadi seorang guru ya spiritual. Guru itu bukan yang seperti sekolah-sekolah, itu bukan. Guru itu artinya bahasanya artinya adalah orang yang lebih pandai lah ya, yang diikuti orang yang keilmuannya masih belum disebut benar. Padahal benar dan salah itu kan ya, benar dan salah itu kan masing-masing ya. Jadi begitu. Kenapa nggak mau? Karena takut. Satu, takut salah. Yang kedua, jika yang mengklaim bahwa hanya lewat Eyang engkau akan engkau akan menemukan Sang Maha Pencipta, itu bagi Eyang adalah sebuah kematian, atau kalau sepak bola itu penalti ya, tendangan penalti kematian untuk orang yang guru atau yang kasih wejangan ya. Artinya engkau bebas lah, kembangkan gitu. Nggak hanya lewat Eyang, jadi melalui aku engkau akan menemukan Sang Maha Pencipta, hanya melalui aku. Itu kan artinya kematian, tendangan penalti kematian untuk pikiranmu, rasamu, dan jiwamu ya. Tendangan kematian, penalti ya, tendangan kematian atau death penalty ya, bahasa Inggrisnya itu death penalty, tendangan kematian. Sudah mati, jadi nggak berkembang ya. Yang bagus adalah engkau mencari sendiri ya, melalui proses spiritual, dan engkau bersamadi. Jadi nggak usah nyuruh-nyuruh lah sama Sang Maha Pencipta. Nanti kalau kamu terbiasa nyuruh-nyuruh, malah kamu nggak tahu ketika dia lewat kan kamu nggak tahu warnanya apa. Ketika dia lewat bayangan hitam, kamu menuduhnya bahwa itu adalah genderuwo. Pas dia lewat kamu menuduh itu genderuwo, padahal itu bukan genderuwo kan begitu. Nanti malaikat lewat, orang kamu nggak tahu warnanya, kan nggak ada yang tahu warnanya, nggak ada yang bisa membedakan warnanya apa, pakaiannya apa, bentuknya bagaimana. Ketika itu warna hitam, wah hitam ini, hitam kan identik dengan kegelapan, padahal bayanganmu aja hitam, tapi itu kan bayanganmu, berarti kan nggak identik dengan hal jahat. Orang suci atau orang baik pun bayangannya ya hitam. Nggak ada orang baik
hatinya orang suci bayangannya putih, kan nggak ada. Nah takutnya begitu loh. Ya kiranya begitu untuk cucuku Del Gumandel Gentewati dan Sil Pringsil. Kiranya begitu dari kedangkalan spiritual yang, ya mohon maaf jika ada salah kata. Ini hanya berpikir, mencari, karena jiwa Jawanya yang jiwa yang mencari. Ya nggak perlu mencari itu, mencari sebuah kebenaran nggak perlu. Justru nggak apa-apalah yang salah, tapi yang akan belajar. Jadi yang salah jangan dihukum, yang salah kamu kasih tahu, suruh belajar. Jadi jika ini nggak masuk logikamu, nggak masuk nalarmu, ya jangan Til Gumandel Gentewati sama Sil Pringsil membenci Eyang, ya. Jangan kamu benci, ya. Tapi masukanmu yang terima, supaya logikanya yang lebih pintar lagi, gitu ya. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan. Ya kamu cari di YouTube juga bisa itu, di YT itu Ibnu Sukodok. Lucu pokoknya kalau dapat ceritanya dari beliau itu lucu. Ya, diuber-uber banyak orang untuk minta berkah, untuk menggagalkan sebuah kejahatan gini. Wah pokoknya lucu pokoknya. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.